Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erin Fauzia. Saya mahasiswi jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4 kelas A. Video ini saya akan mereview dua buku. Yang pertama ada The History of Quranic Text. Ini karya Profesor Dr. Muhammad Al-Azami. Ya. Yang kedua ada Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Ini karya Taufik Adnan Amal. Nah, langsung saja kepada buku yang pertama, yakni The History of Quranic Text. Ini poin pertama ada bab 5 tentang rekam dan penyusunan Al-Quran. Nah, pada masa Rasulullah ini, Al-Quran ini disampaikan secara lisan. Kemudian para sahabat menulis dalam berbagai media seperti kulit, tulang, dan yang lainnya gitu ya. Ini sebagai tanda penghormatan dan tanda kekhusyuan terhadap wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, meski Rasulullah sudah wafat ya, proses penyampaian Al-Qur'an ini tetap berlanjut gitu ya, dan kemudian para sahabat ini mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Qur'an yang tersebar dalam berbagai media menjadi satu. Nah, kemudian pada masa Khulafaur Rasyidin, Al-Quran ini mulai disusun dalam bentuk mushaf oleh Zaid bin Thabit dan diteliti secara seksama untuk memastikan keakuratan tulisannya gitu ya. Kemudian pada masa Utsman bin Affan sebuah mushaf standar disusun dan disebarluaskan ke seluruh wilayah kekhalifahan pada masa itu gitu ya. Kemudian mushaf Utsman ini menjadi standarisasi dalam penyalinan Al-Quran dan digunakan hingga saat ini. Kemudian lanjut kepada bab 6, kompilasi tulisan Al-Quran ya. Proses kompilasi tulisan Al-Quran ini dimulai sejak masa Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq gitu ya, yang meminta Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan seluruh tulisan Al-Quran dalam satu mushaf gitu ya. Kemudian setelah itu Utsman bin Affan melakukan revisi ya dan menstandarisasi terhadap mushaf yang telah disusun oleh Zaid bin Thabit ya. Utsman kemudian memerintahkan pembuatan salinan mushaf standar yang akan diperbanyak secara massal dan akan disebarluaskan ke seluruh wilayah kekhalifahan gitu ya. Nah, proses kompilasi Al-Quran ini terus berlanjut hingga zaman modern. Berbagai metode kemudian teknik dalam penyelenggaraan Al-Quran dikembangkan untuk memastikan keakuratan dan ketepatan teks Al-Quran gitu ya. Karena kan Al-Quran ini merupakan kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad dan akan Allah jaga senantiasa hingga hari kiamat nanti gitu ya. Kemudian lanjut kepada buku yang kedua, ini ada Rekonstruksi Sejarah Al-Quran karya Taufik Adnan Amal. Bab 4 ini terkait pengumpulan pertama Al-Quran. Poin pertama ini tentang penyebaran tulis-menulis di Arabia gitu ya. Nah, pada awalnya masyarakat Arab ini cenderung oralitas dalam menyampaikan cerita dan informasi. Namun mulai munculnya kebutuhan akan penulisan pada masa abad Masehi. Kemudian penulisan di Arab pada saat itu masih sangat terbatas dan primitif gitu ya. Namun mulai berkembang pesat dengan munculnya berbagai bentuk tulisan seperti inskripsi, papirus, dan kufi gitu ya. Nah, pada masa ini penulisan masih dianggap sebagai hal yang eksklusif dan hanya diperuntukkan untuk kalangan bangsawan dan para ulama gitu ya. Namun seiring perkembangan zaman, kebutuhan tentang penulisan ini akhirnya semakin berkembang gitu ya. Nah, penyebaran tulis-menulis di Arab ini merupakan cikal bakal dari perkembangan keilmuan dan literasi di dunia Islam. Kemudian yang kedua ada tentang pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi. Nah, pemeliharaan
Pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi ini dilakukan dengan berbagai cara ya. Yang pertama adalah upayanya adalah para sahabat menghafal Al-Quran gitu ya. Bahkan pada masa itu para sahabat dikenal sebagai seorang hufaz atau seseorang yang menghafalkan Al-Quran, yang hafal Al-Quran itu secara baik mungkin gitu ya, dan sangat teliti gitu. Kemudian juga Rasulullah pada masa itu memerintahkan para sahabat untuk menuliskan Al-Quran gitu ya. Sebagaimana yang dicontohkan, yang dilisankan oleh baginda Nabi kepada para sahabat gitu, itu dituliskan. Kemudian juga pada masa itu Nabi Muhammad juga melakukan upaya mengadakan halakoh gitu, pengajian Al-Quran gitu ya. Kemudian para qari Al-Quran gitu ya, yang ahli dan kompeten dalam membaca Al-Quran juga turut berperan dalam melestarikan dan memelihara Al-Quran dengan cara membacakan Al-Quran dalam sholat dan acara keagamaan lainnya gitu ya. Kemudian lanjut kepada pengumpulan di masa Nabi dan setelah wafatnya Nabi. Nah, pengumpulan di masa Nabi ini dilakukan sebagai upaya untuk merapikan dan menyatukan seluruh wahyu yang telah diturunkan kepada Nabi gitu ya. Nah, salah satu langkah awal pengumpulan Al-Quran ini dilakukan oleh pada masa penaklukan Makkah setelah Nabi kembali dari berhijrah gitu ya. Pada masa itu para sahabat mulai untuk merapikan dan mengumpulkan seluruh bagian Al-Quran yang telah ditulis dalam berbagai bentuk menjadi satu mushaf ya. Nah, dengan adanya mushaf yang terkumpul dengan tertib memudahkan para sahabat dan generasi berikutnya dalam menghafal, mempelajari, dan menyebarkan Al-Quran dengan lebih baik gitu. Nah, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, proses pengumpulan dan penyalinan Al-Quran semakin intensif ya dilakukan oleh para sahabat ya, dan generasi berikutnya gitu ya, oleh para sahabat dan pemimpin umat pada masa itu. Nah, Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq ini memerintahkan Zaid bin Thabit untuk memimpin proses penyusunan mushaf Al-Quran yang akhirnya dikenal dengan nama Mushaf Utsmani. Kemudian selanjutnya ada pengumpulan pertama Zaid bin Thabit ya. Pertama, Zaid bin Thabit dan timnya mengumpulkan seluruh tulisan Al-Quran yang terdapat dalam berbagai media seperti daun dan yang lainnya. Kemudian memeriksa kesesuaian setiap ayat dengan hafalan para hufaz yang masih hidup pada saat itu. Zaid juga memperhatikan dengan cermat gitu ya urutan dari setiap ayat Al-Quran ya. Juga proses pengkompilasian ini dilakukan dengan sangat teliti dan hati-hati. Bentuk dan kandungan mushaf pra-Utsmani. Nah, sebelum disusunnya mushaf Utsmani ini ada beberapa mushaf yang beredar di masyarakat Islam pada masa itu. Nah, mushaf tersebut memiliki variasi dalam hal penulisan, urutan ayat, dan yang lainnya gitu ya. Nah, beberapa contohnya adalah mushaf pra-Utsmani yang dikenal itu ada mushaf Ubay bin Ka'ab, mushaf Abdullah bin Mas'ud, mushaf Ali bin Abi Thalib, dan mushaf Umar bin Khattab gitu ya. Nah, mushaf ini memiliki karakteristik masing-masing yang mencerminkan gaya penulisan sahabat yang membuatnya gitu ya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa proses penulisan Al-Quran pada masa itu merujuk pada hafalan para sahabat dan ditulis sesuai dengan gaya penulisan para sahabat pada masa itu gitu ya. Kemudian ada bab 5, beberapa mushaf pra-Utsmani. Poin pertama ada mushaf primer. Mushaf primer adalah sumber utama dalam memahami sejarah Al-Quran gitu, karena naskah ini ditulis pada masa awal pemerintahan Rasulullah dan para sahabat. Kemudian mushaf primer ini terdapat perbedaan antara satu naskah primer dengan naskah primer yang lainnya, baik dalam hal urutan surah maupun bacaannya. Kemudian mushaf sekunder ini hasil koleksi dan penelitian para ulama yang dilakukan setelah berabad-abad sejak masa Nabi dan sahabat.
Nah, mushaf ini biasanya dihasilkan dari penulisan dan pengkompilasian berbagai mushaf primer yang ada gitu. Kemudian ada mushaf Ubay bin Ka'ab ya. Mushaf Ubay bin Ka'ab memberikan gambaran tentang variasi naskah Al-Qur'an yang diatributkan kepada Ubay bin Ka'ab gitu ya. Kemudian yang kedua ada mushaf Ibnu Mas'ud. Nah, mushaf Ibnu Mas'ud juga ini memberikan gambaran tentang variasi naskah Al-Quran yang disampaikan atau diatributkan kepada Ibnu Mas'ud gitu ya. Yang ketiga ada mushaf Abu Musa al-Asy'ari. Nah, ini juga memberikan variasi naskah gitu ya, membahas variasi naskah yang diatributkan kepada Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian ada mushaf Ibnu Abbas ya. Mushaf Ibnu Abbas ini juga membahas salah satu naskah Al-Quran yang diatributkan kepada Ibnu Abbas gitu ya. Kemudian ada otentisitas mushaf pra-Utsmani. Nah, otentisitas mushaf pra-Utsmani dalam konteks sejarah Al-Quran adalah manuskrip Al-Quran yang ditulis sebelum zaman kekhalifahan Utsman bin Affan. Nah, terdapat beberapa mushaf pra-Utsmani yang telah ditemukan oleh para ahli dalam berbagai bentuk dan variasi. Nah, adanya variasi ini menunjukkan bahwa proses penulisan dan pengumpulan Al-Quran tidaklah statis atau tunggal, melainkan terdapat variasi dalam transmisi teks tersebut. Nah, mushaf pra-Utsmani ini merupakan sumber yang penting dalam memahami sejarah Al-Quran. Dengan adanya variasi ini, mushaf kita dapat melihat bahwa proses penulisan dan penyalinan Al-Quran tidaklah bersifat monolitik, melainkan mengalami variasi dan perubahan seiring dengan perkembangan umat Islam dari masa ke masa. Mungkin itu pembahasan tentang dua buku, The History of Quranic Text dan juga rekonstruksi sejarah Al-Quran ya. Bab 5 sampai bab 6 dan juga bab 4 sampai bab 5. Sekian, terima kasih. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.